Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tepatnya persilangan monohibrid dominan. Baiklah, untuk persilangan monohibrid dominan, silakan anak-anakku sekalian buka catatan yang telah kalian buat sebelumnya dan perhatikan penjelasan pada persilangan monohibrid dominan berikut. Nah, pada persilangan monohibrid dominan, Georg Mendel menyilangkan tanaman erkis berbatang tinggi yang diberi simbol T besar dengan tanaman erkis berbatang kerdil atau berbatang pendek dengan simbol T kecil. Dengan catatan T besar bersifat dominan terhadap T kecil. Artinya, T sifat yang dibawa oleh T besar ini akan menutupi sifat yang dibawa oleh T kecil. Sekarang perhatikan. Nah, di dalam persilangan monohibrid, sebelum kita menentukan keturunan atau sifat yang akan dibawa oleh keturunan dalam persilangan ini, yang pertama yang perlu kita tentukan adalah induk atau sifat induk yang akan kita silangkan pada persilangan ini. Dalam hal ini, sesuai dengan contoh yang diberikan Mendel di atas, induk atau parental yang akan kita silangkan adalah tanaman erkis yang batangnya tinggi, kemudian disilangkan dengan tanaman erkis yang batangnya pendek. Yang diberi kode masing-masing. Untuk batang tinggi diberi kode T besar, kemudian untuk tanaman erkis yang batangnya pendek diberi kode T kecil. Oke. Setelah kita mengetahui sifat induk yang akan kita silangkan, kemudian kita tentukan gamet dari masing-masing induk tersebut. Misalnya, untuk batang tinggi ini adalah induk jantan. Nah, maka untuk gametnya akan muncul T besar dan T besar sesuai dengan kode induknya yang di atas. Kemudian untuk induk batang pendek akan muncul gamet T kecil dan T kecil. Nah, setelah gamet ini kita tentukan, kemudian kita silangkan untuk mendapatkan keturunan pertama dalam persilangan ini. Sehingga diperoleh keturunan pertama dengan kode genotip T besar, T kecil, T besar, dan T kecil. Ini untuk keturunan pertama. Nah, proses persilangannya bisa kita lihat pada diagram ini. T besar bertemu dengan T kecil akan muncul T besar dan T kecil seperti ini. Begitupun dengan yang ini. Akan muncul seperti ini. Nah, sekarang untuk keturunan pertama pada persilangan ini telah selesai. Diperoleh 2 anakan yang kodenya T besar, T kecil. Kemudian untuk menentukan keturunan kedua dalam persilangan ini, maka kita akan menghilangkan keturunan pertama dengan sejenisnya. Sehingga muncul induk kedua atau parental yang kedua. Dengan kode persilangan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Di mana induk tanaman erkis batang tinggi disilangkan dengan induk
tanaman ercis batang tinggi dengan kode genotip T besar T kecil. Nah, sama halnya yang di atas, setelah induknya kita tentukan, maka selanjutnya kita harus menentukan gamet. Nah, adapun gametnya adalah tentunya untuk induk batang tinggi yang bagian ini muncul T besar dan T kecil. Demikian pun pada induk bagian ini akan muncul T besar dan T kecil untuk gametnya. Nah, beda halnya pada F1 di atas, untuk menentukan F2 kita dapat menggunakan tabel Punnett untuk memudahkan kita dalam proses persilangan untuk menentukan keturunan yang kedua. Adapun tabel Punnettnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan tabel Punnett berikut. Nah, pada bagian ini adalah induk, ya. Ini adalah induk. Jadi kolom yang ada di sini kita masukkan gamet dari induk masing-masing yang akan kita silangkan seperti ini. Nah, untuk bagian ini, misalnya gamet bagian ini kita masukkan pada kolom ini, ya. Jadi anak-anakku perlu perhatikan, kalau pada kolom ini kita ambil gamet yang ini, berarti pasangannya harus gametnya kita masukkan di sini semua, ya. Jadi untuk ini kita masukkan yang di sini, bagian ini kita masukkan ke sini. Nah, kolom pertama kita masukkan untuk T besar, kolom kedua kita masukkan untuk yang kecil. Begitupun dengan yang kolom yang ini, T besar kita masukkan di kolom pertama, T kecilnya kita masukkan ke kolom yang kedua. Nah, setelah induk atau gamet kita masukkan pada masing-masing tabel di sini, kemudian kita tentukan, kemudian kita isi setiap kolom yang berwarna putih ini. Nah, untuk kolom yang pertama tinggal kita lihat di sini kan T besar, masukkan ke sini, kemudian ini sejajar dengan ini, kita masukkan T besar pun kita masukkan di sini, sehingga dihasilkan T besar T besar. Nah, kemudian kolom berikutnya, perhatikan lagi, ini adalah T, kita mau mengisi kolom ini, perhatikan T yang di sini, T yang ke sini kita masukkan ke sini, kemudian T yang di sini kita masukkan ke sini. Jadi muncul kombinasi kode sifat T besar T kecil. Nah, sama halnya dengan yang ini. Tinggal kita lihat, dan perlu kita perhatikan untuk pengkodean, untuk memudahkan kita dalam menentukan sifat yang akan muncul nantinya. Untuk ketika muncul seperti ini, maka perlu kita perhatikan huruf besar harus dituliskan terlebih dahulu. Artinya huruf besar ditulis duluan, kemudian diikuti oleh huruf kecil. Ini untuk memudahkan kita untuk menentukan sifat yang akan muncul nantinya di akhir penyelesaian soal ini. Nah, untuk kolom yang ketiga berikutnya ini, perhatikan, ini kita ambil, ini T besar, kita masukkan ke bawah sini. Jadi ingat, huruf besar harus ditulis lebih dulu, kemudian diikuti oleh huruf kecil. Jadi ini kita tulis ke bawah, kemudian ini ke sana. Jadi muncul T besar T kecil. Kemudian kolom yang terakhir sama. Nah, ini ke bawah, kemudian ini ke sini. Jadi muncul T kecil T kecil. Nah, dalam persilangan monohibrid dominan ini akan muncul anakan atau hasil persilangan sebanyak 4 anak, ya. 4 anak dan yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan tabel Punnett ini, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan diminta untuk menentukan perbandingan genotip yang muncul pada keturunan kedua, seperti yang terlihat pada layar kita. Nah, pada layar ini muncul 3 sifat persilangan yang akan dibawa oleh sel anakan. Yang pertama, sifat yang pertama yang akan muncul adalah dengan kode T besar, kemudian yang kedua kode T besar, T kecil, dan yang terakhir adalah kode T kecil, T kecil. Dengan perbandingan
untuk T besar itu pada tabel Punnett tadi muncul cuma 1 kali, kemudian T besar T kecil muncul 2 kali, dan T kecil muncul 1 kali. Sehingga perbandingan genotip pada F2-nya adalah 1:2:1. Seperti itu. Kemudian, yang kedua yang akan kita tentukan adalah perbandingan fenotip pada keturunan kedua. Adapun perbandingan fenotip pada keturunan yang kedua ini adalah batang tinggi berbanding batang pendek sama dengan 3:1. Ingat, untuk persilangan monohibrid dominan telah dibahasakan sebelumnya bahwa sifat yang dibawa oleh huruf besar akan menutupi sifat yang dibawa oleh huruf kecil. Jadi di sini pada bagian tengah ini muncul huruf atau kombinasi huruf T besar dan T kecil. Artinya apa? Sifat yang akan dibawa oleh T besar ini akan menutupi sifat yang dibawa oleh T kecil. Sehingga kita peroleh untuk perbandingan fenotip pada F2-nya 3:1. Karena kenapa? Untuk T besar ini dia adalah kode dari batang tinggi. Sementara untuk T besar dan T kecil masing-masing membawa kode. Untuk T besar sekali lagi membawa kode sifat batang tinggi, T kecil membawa sifat batang pendek. Di mana untuk persilangan monohibrid dominan ini, T besar tadi ini sifat yang dibawa oleh T besar ini akan menutupi sifat yang dibawa oleh T kecil. Artinya sifat batang tinggi akan menutupi sifat batang pendek. Sehingga untuk T besar T kecil ini sifat yang dibawa adalah sifat batang tinggi. Sehingga untuk batang tinggi tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 2 akan menghasilkan 3. Sementara untuk batang pendek yang muncul cuma 1. Jadi tetap 1 pada bagian belakang ini. Sehingga perbandingan fenotip pada keturunan yang kedua untuk persilangan ini adalah batang tinggi banding batang pendek sama dengan 3:1. Jadi sampai di situ. Kemudian yang terakhir yang akan kita tentukan adalah persentase dari masing-masing sifat yang akan muncul. Persentase yang pertama yang akan kita tentukan adalah persentase pada tanaman ercis batang tinggi. Jadi kita akan menentukan berapa persentase munculnya atau berapa persentase sifat tersebut akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, untuk batang tinggi yang harus kita perhatikan adalah pada bagian ini perbandingan fenotip tadi 3:1-nya. Ya, jadi untuk batang tinggi yang pertama yang akan kita cari persentasenya adalah batang tinggi. Jadi ini batang tinggi tadi dia ada sebanyak 3. Ya. Batang tinggi itu ada sebanyak 3. Sehingga batang tinggi sama dengan 3/4 dikali 100% sama dengan 300/4% sama dengan 75%. Artinya apa? 3 ini kita ambil dari banyaknya batang tinggi, yaitu 3. Sementara untuk 4 yang berada pada di bawah ini atau sebagai pembaginya, kita ambil dari jumlah anak yang akan dihasilkan atau banyaknya keturunan yang akan dihasilkan, yaitu 3 ditambah 1, sehingga muncul 4. Nah, olehnya itu persentase yang sifat yang akan muncul pada batang tinggi ini adalah sebesar 75%. Kemudian sifat yang kedua dalam persilangan ini yang akan muncul adalah sifat batang pendek. Ya, sifat batang pendek. Untuk sifat batang pendek ini tinggal kita ambil batang pendek tadi hanya menghasilkan cuman 1 keturunan yang sifatnya batangnya pendek, cuman 1 seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan 1 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 4
menghasilkan 25%. Jadi artinya sifat yang akan diturunkan yang batangnya pendek hanya sebesar 25%. Jadi kesimpulannya, persentase yang akan muncul pada batang tinggi adalah sebesar 75%, sementara persentase munculnya sifat tanaman ercis berbatang pendek sebesar 25%. Jadi untuk persilangan mode hibrid dominan cukup sekian. Semoga dari penjelasan ini anak-anakku bisa tahu dan jelas dari apa yang telah anak-anakku sekalian catat. Jadi untuk penjelasan persilangan mode hibrid dominan ini cukup sekian. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.